Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembaris, dengan saya Tridevi Prasaski di channel Arumbara TV. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu motivator juga sekaligus alumni Arumbara angkatan 010 dengan Kang Rizky. Nah, untuk hari ini kita bakalan berbincang-bincang dan mengorek-ngorek sedikit cerita-cerita dan pengalamannya Kang Rizky di Arumbara. Nah, Kang, ini ada pertanyaan banyak banget nih ya. Untuk Akang sendiri kan Arumbara angkatan 010. Untuk kegiatan Akang di Arumbara 010 itu, apalagi bagiannya Akang itu di bagian apa ya? Sedikit cerita dulu ya Teh. Nih, waktu pas dulu tuh, aslinya saya itu bukan pasukan lomba Teh. Karena memang waktu pas dulu tuh Arumbara itu pertama kali bergiat itu kalau nggak salah di SMK Kampus Putih di Segeran tuh Teh. Iya. Nah, waktu pas itu gencar-gencarnya tuh Kang Sam itu nyari pasukan. Nah, pas itu juga itu seleksi tuh, pasukan tuh diseleksi. Dan yang nyeleksi pertama itu pasukan yang di SMP-nya itu pernah ikut lomba. Nah, kebetulan saya tuh Teh waktu pas itu di SMP sama sekali nggak pernah ikut lomba. Jadi tuh udah pesimis, malah ngajak temen itu, ayo gah pindah aja ke Pramuka. Toh di Paskibra bukan pasukan lomba. Nah, dipikir-pikir, masa iya karena gara-gara kayak gini mau pindah kan? Iya. Nah, jadinya tuh tetap di Arumbara, tetap istiqomah. Nah, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba ketarik tuh Teh di pasukan lomba. Nah, udah kayak gitu bener-bener nih latihan semangat, apapun semangat sampai bener-bener lah sampai waktu pas itu tuh. Nah, udah latihan udah apa, lomba tuh di SMK ya Buja tuh. Itu pas lomba juga yang bikin semangat tuh dari atas sampai bawah nih full baruan semua nih Teh. Wah. Mulai dari baret, baju, atribut sampai sepatu yang putih nginceng banget tuh Teh. Nah, udah kayak gitu, tapi waktu pas itu lomba tuh keadaannya hujan, mendung, kita pakai baju merah, kan lapangan kan basah ya Teh. Basah. Nah, basah kena pantulan ini Teh, lampu tembak. Iya. Jadi tuh di lapangan tuh bener-bener kayak elegan banget Arumbara, bener-bener nyala, bener-bener tampil malam kena sinar lampu itu sampai bener-bener nyala Teh Arumbara tuh. Waktu pas itu memang masih berproses. Iya. Kita dapat apa tuh Teh, lupa ya, kita masih berproses. Nah, setelah itu ingat saya pindah ke Jakarta lombanya tuh, lomba ke Jakarta sampai dapat trofi yang tingginya tuh sampai sebahu waktu pas itu tuh, sampai kayak ngerasa kayak gini ya dapat piala tinggi. Soalnya waktu pas di SMP memang nggak pernah saya sendiri juga, sampai Kang pengen foto sama trofi, ya udah ayo bareng-bareng. Sampai itu waktu pas itu 2 pasukan. Waktu pas itu Putri Kangguru Putri Kangguru kalau nggak salah. Nah, yang satunya pasukan cowok semua itu Ksatria Samudra, dan itu Ksatria Samudra angkatan awal. Angkatan pertama. Angkatan awal yang bisa dibilang mecah telur lah. Mecah telur itu. Jadi Bisa itu dibilang new gitu. ya, baru banget itu tuh. Pakainya baru, terus untuk itunya juga baru semua. Ya. Sampai luar biasa itu sih Teh, sampai ngerasa bener-bener bangga sih sama Arumbara gitu. Masalahnya kita sendiri yang bisa dibilang Ksatria Samudra angkatan pertama tuh bisa nyumbangin trofi lah gitu dengan waktu pas itu tuh. Sampai pulang dari Jakarta juga ya lelah tuh ya nggak terasa gitu. Sampai pulang kalau nggak salah jam 3 itu Teh. Jam 3 pagi nyampe sekolah. Pas itu tuh ngomong sama Kang Sam, ini paginya sekolah apa kagak? Ya ngarepnya sih dapat dispen libur kan gitu ya. Nah, waktu pas itu tidur di sekolah Teh jam 3 tuh. Untungnya bawa baju Sekolah. PDH 1 pas hari Senin tuh. Upacara serah terima trofi, dan karena memang lagi berbahagia, jadi pasukan lomba tuh dapat dispen waktu pas itu tuh. Berarti untuk dispensasi itu sendiri cuma 1 hari itu atau 1 hari? Kan karena kita memang pulang jam 3 pagi karena kecapean mungkin ya. Karena kan kita juga berjuang untuk nama sekolah. Iya. Jadi sekolah ngasih dispensasi buat pasukan lomba waktu pas itu tuh. Nah, untuk Akang sendiri kan pengalaman kan lomba nih ya. Berarti otomatis ada latihan-latihan yang harus ditempuh. Menurut Akang sendiri untuk latihannya tuh berat atau enggak sih? Menurut saya sendiri sih Teh, karena Kang Sam itu basicnya bela negara ya. Jadi tuh
ya bisa dibilang berat juga sih bagi saya, yang dalam arti di SMP masih celingak-celinguk Iya. gitu. Karena kan di SMP nggak pernah dapat bimbingan kayak bela negara dan sebagainya. Karena Kang basicnya bela negara gitu, prinsip-prinsipnya ke TNI gitu. Jadi menurut saya sih berat sih, menurut saya gitu, dalam artian. Untuk latihan sendiri, apakah ada cuma latihan siangnya aja atau ada latihan malamnya juga? Latihan malam teh pernah, waktu pas itu latihan malam waktu pas lomba di mana ya, lupa karena kebanyakan lomba Arun Barat tuh. Iya. Pernah. Petinju ya dari angkatan Akang tuh banyak banget jadinya tuh. Jadi latihan malam kita mulai setelah sholat isya, Heeh. terus berakhir jam 10. Dapat pembinaan juga dari waktu pas itu Ibu Dewi, Iya. dapat pembinaan jam 10 malam selesai, terus tidur jam 2 pagi tuh bangun mulai latihan. Latihan lagi. Dan yang bikin kesel teh, tidur kan di aula ya, Iya. itu karena anak cowok itu karena terkenalnya bandel, lupa bawa tikar. Jadi tidur bener-bener di lantai, kena AC, Oh, pilek keluar kan ada waktu sakit pas semua itu. berarti ya. Pilek keluar, disuruh muter dulu lapangan waktu pas itu tuh. Ya mendingan sih, badan udah mulai panas, jadi mendingan waktu pas itu mah hidungnya mumpat gitu. Iya. Terus ya itu sih, selesai mau sholat subuh. Nggak usah subuh. Untuk kan biasanya latihan malam nih Akang, apalagi yang Akang sendiri kan baru itu kan latihan kayak gitu. Pernah nggak sih ngalamin tumbang gitu, sakit bener-bener kayak nggak bisa berangkat sekolah gitu gara-gara latihan terus? Kalau gara-gara latihan terus sih bisa dibilang nggak pernah ya teh, karena basicnya sendiri waktu pas itu pernah pernah ngerasa bangga aja jadi pasukan lomba. Untuk posisinya nih Kang, Akang kan ikut lomba, posisi Akang tuh di mana di pasukan? Waktu pas posisi sih berbeda-beda ya, tergantung lombanya itu di mana. Karena waktu pas lomba di Kaplongan, waktu pas lomba di Kampus Putih sama di Jakarta itu posisinya itu hitung 4 paling belakang. Hitung tempat paling belakang. Di Banjar 4 paling belakang itu tuh. Nah, waktu pas lomba di Kaplongan nih, ada sedikit juga cerita seru di Kaplongan ya. Itu waktu pas di Kaplongan itu posisinya itu di posisi hitung 3. Hitung 3 yang waktu pas itu formasinya jadi macan-macanan. Sama badan segini ya disuruh ngangkep, naiknya susah waktu pas itu tuh. Nah, waktu pas di Kaplongan tuh ada cerita menariknya tuh. Ada cerita kayak menyentuh hati pisan waktu pas itu sholat maghrib ada ngerasa sedikit capek sih, capeknya mah karena persiapan paginya sekolah, malamnya itu persiapan. Jadi pas nyampe sana sholat maghrib itu tuh waktu pas tenar-tenarnya sholawatan ini nih, yang apa tuh, bukan Sholat nari ya? intinya mah ada salah satu sholawat gitu ya yang bikin hati tuh kayak adem banget sampai. Nah, waktu pas itu di DP itu biasanya itu sholawatnya itu bukan itu, dan waktu pas di DP sholawatnya tuh pakai sholawatan itu tuh kayak bikin adem banget. Nah, jadi kalau ngedengerin sholawatan itu tuh keingetnya tuh waktu pas lomba di Kaplongan sih. Itu tuh waktu pas lomba di Kaplongan pakai baju PDUB yang putih-putih. PDUB. Jadi untuk baju merahnya sendiri? Baju merahnya sendiri kalau nggak salah dipakai sama junior. Oh, berarti ngirim Iya, dua pasukan ngirim pas dua di pasukan. depan. Jadi lombanya itu ngirim 2 pasukan, yang PDUB dipakai sama anak cowok yang putih-putih, yang itunya dipakai anak cewek sih yang merahnya, baju merahnya. Untuk Kakang sendiri kan apalagi nih banyak banget pengalaman lomba. Kadang sering nggak sih sharing ke junior gitu? Lebih sering sih karena maksudnya mah lebih seringnya tuh bukan kayak pengalaman harus PBB-nya kayak gini, harus PBB-nya kayak gini, tapi lebih ke awas, hati-hati kalau di tempat lomba tuh omongannya dijaga. Lebih ke nasihat adab aja sih, kayak misalkan jangan terlalu banyak bercanda gitu, kalau waktunya latihan ya serius, lebih kayak gitu sih teh, karena pas sharing sama junior. Dan untuk kan Akang kan sendiri masuk ke jurusan TKJ ya. Apalagi yang namanya TKJ itu yang namanya paling berat kan, harus ngerti komputer, dan prodinya juga kadang kan melarang kita buat kebanyakan kegiatan. Ada nggak sih misalnya Akang tuh kayak
pengen nyerah di Arun Bara gara-gara praktek di prodinya, atau akan lebih milih Arun Bara ketimbang praktek prodinya gitu? Nah, waktu pas itu tuh, waktu pas sekolah, cowok yang di TKJ 1 itu cuma 2 yang ikut Arun Bara. Nah, maksudnya mah bukan yang ikut Arun Bara ya, tapi yang lanjut sampai akhir gitu. Aktif. Saya sama komandan Kang Wajud waktu pas itu tuh. Nah, jadi tuh ya sering sharing sama Wajud gimana caranya gitu buat ketua prodi nggak marah gitu. Kita ngikut Paskibra karena memang di Paskibra sendiri karena terlalu banyak lomba gitu. Padat banget jadwalnya. Padat banget. Nah, makanya sering banget tuh sharing-sharing tugas tentang TKJ apa. Jadi biar kitanya juga walaupun ikut kegiatan Arun Bara tapi nggak kosong gitu kegiatan di ininya gitu, di TKJ-nya. Pernah waktu pas kemarin, waktu pas Tete angkatan berapa? Angkatan 11 ya? Nah, waktu pas itu angkatannya Wawan kan? Iya. Nah, waktu pas itu tuh seleksi Paskibraka. Seleksi Paskibraka. Nah, waktu pas itu kebetulan saya sendiri lagi PKL. Pas itu ada jadwal bimbingan ini, laporan PKL. Nggak datang waktu pas itu tuh, malah lebih milih ngedampingin seleksi Paskibraka. Waktu pas itu upload foto ada yang lihat nih, ada yang lihat. Nah, terus ya nggak kena marah sih, bahasanya cuma dinasehatin kenapa gitu malah lebih milih lihat seleksi daripada bimbingan PKL. Ya dijelasin sih alhamdulillah gitu. Kebetulan waktu pas itu sama Pak Himawan, karena Pak Himawan juga orangnya ngerti gitu ya. Karena beliau juga ya pengen gitu anak-anaknya sukses gitu. Jadi nggak terlalu di ini sih, tapi ya memang waktu pas itu kena gitu sedikit gitu. Waktu pas itu tuh. Nah, untuk ini juga Kang ya, kadang kan yang namanya manusia itu punya rasa dongkol kan ya. Akang sendiri pernah gak sih punya rasa dongkol sampai kayak pengen ngeluarin gitu? Apalagi kan terutama sama pelatih yaitu Kang Sam kan sering banget kan marah-marah. Pernah gak sih rasa dongkol sama Kang Sam gitu? Pernah. Kalau boleh ngomong sih, mumpung ini di podcastnya orangnya ya. Pernah nih, waktu pas ini latihan lomba, nggak tahu nih pasukan itu kurang dua tapi lupa namanya siapa. Pasukan cowok itu satu orang itu 50 kali putaran lapangan tuh. Gedenya mending kalau lapangannya lapangan utama. Itu mah sampai lapangan ujungnya dua lapangan sampai 100 itu. Mikir tuh, ini orang tega banget gitu ya. Sampai 100, tapi ujung-ujungnya mah memang nggak 100 sih. Nggak 100. Kayak Kang Samnya juga kalau ngelihat kitanya udah capek ya udah gitu, nanti dinasehatin lagi, dikasih kayak binaan gitu. Kalau kita tuh kalau nggak kompak ya susah gitu, mau ngajarin juga susah. Jadi iya ya, kita juga bener-bener ya kudu kompak gitu. Sampai bener-bener waktu pas itu tuh ngos-ngosan, minum nggak boleh minum, sampai kayak gini banget, udahlah berhentilah gitu, masa bodoh lah sama lomba lah daripada kita capek. Tapi memang waktu pas itu bener nggak 100 sih, cuman berapa gitu ya, kita udah capek gitu, ya udah gitu. Terus juga aku mau ngorek-ngorek nih ya Kang, pengalaman Akang kan pernah ngadain lomba nih Arun Bara ya, ngadain lomba. Menurut Akang tuh susah nggak sih ngadain lomba Arun Bara tuh, apalagi kan untuk dananya sendiri, untuk nge-share ke orang lain bahwa di Arun Bara ada lomba gitu, susah nggak sih menurut Akang? Oh iya, waktu pas itu tuh kebetulan Akang sendiri jadi panitia ini LKBB 3 ya, gelar patang budaya 3 budaya sama patang budaya. Iya tah. Soalnya gelar patang budaya tuh 011 kelas 2. Gelar 3 budaya sama patang budaya waktu pas bener-bener jadi panitia inti sih di gelar telung budaya. Waktu pas itu masih kelas 1. Masih kelas 1 semester berapa ya? Semester 2 kalau nggak salah. Itu sih memang bisa dibilang susah kalau ngadain lomba tuh. Susahnya tuh apa? Kita nyari sponsor, bener-bener masalah sponsor nih. Kita sponsor, ngirim proposal ke sana ke sini, biarkan sponsornya banyak juga nih teh.
Nah waktu pas itu kan nyari sponsor nih teh, sponsornya udah kesana kesini nyari gitu, udah dapat, otomatis kan si sponsor juga pengen feedback dari kita. Nah kita tuh kayak ngejualin produk. Waktu pas itu adalah kita sebutin aja produknya Extra Juice Blend. Iya. Itu waktu pas itu tuh bener-bener sampai kita tuh turun ke jalan saking kompaknya gitu, sampai saking kompaknya kita nawarin ke tukang truk waktu pas itu tuh. Ingat, ke tukang truk, Pak pengen beli ini kagak, itu apa nang, ini produk baru Pak dari Extra Juice. Oh iya beli. Dan alhamdulillahnya sih kita juga waktu pas itu sukses untuk apa, untuk sponsor, untuk dananya gitu, sampai bisa dibilang lebih lah gitu buat kita syukuran gitu, kayak gitu sih. Nah terus di LKBB 4 nya itu waktu pas itu teh botol sosro itu tuh Agak susah kalau teh botol sosro tuh karena memang moral ke kita gitu, ngasihnya banyak, tapi waktu pas itu ya kitanya juga feedbacknya kan otomatis lebih gede juga gitu. Iya. Nah waktu pas itu tuh sampai bolak-balik, kalau nggak salah saya waktu pas itu tuh komandan Wajud, terus Ibu Dewi sama Kang Sam waktu pas itu nyari hotel buat juri yang dari mana tuh, dari Bandung kalau nggak salah, Dodik Bela Negara ya kan. Ya dari Dodik Bela Negara waktu pas itu Pak Safrudin apa siapa lupa namanya itu. Nah nyari hotel tuh teh, oh ini hotel ya kayak gini ya. Nah waktu pas itu nyari hotel udah dapat nih teh hotelnya nih, udah dapat dari hotel. Kang, kata Ibu Dewi tuh jangan pulang dulu, ini ada apa lagi gitu. Waktu pas itu memang masih jam sekolah sih, masih jam sekolah, ada apa lagi, ternyata diajak makan teh pakai sayur asam. Waktu pas itu tuh sampai Kang Sam mau makannya yang tahu lah porsinya. tahu sendirilah Kang Sam. Seru sih waktu pas itu teh jadi panitia tuh, memang ada suka ada dukanya gitu. Kalau kita kompak sih memang bisa dibilang seneng gitu. Dan untuk itu sendiri sih kan kayak bagiin undangan buat ke apa SMP-nya tuh susah nggak sih menurut Akang tuh? Nah waktu pas itu kebetulan Akang juga megang akun Arun Bara. Waktu pas itu nge-share di Arun Bara tuh memang agak sedikit susah sih, karena apa ya, Sedikit yang ngikutin. Jadi karena pertemanannya di Facebook itu masih baru juga, jadi masih kurang ini sih. Tapi waktu pas itu bener-bener Arun Bara 010 sendiri bener-bener kayak apa ya, kayak dipacu gitu buat promosi tuh besar-besaran gitu, promosi di media sosial tuh, karena memang media sosial itu sendiri sekarang itu jadi jalur tercepat gitu buat ngedapetin informasi sih, kayak gitu sih. Terus juga ini ya Kang, biasanya nih kalau udah ngadain lomba ada aja kayak yang ikut-ikut nih kayak aduh rewel banget gitu. Pernah nggak sih Kang Akang ngadepin orang yang sering memberontak gitu sama nilainya juri? Kalau ngeberontak sih enggak terlalu sih teh, karena memang waktu pas di TM juga dijelasin tuh nggak apa ya, kalau udah sepakat udah gitu, nggak ada protes yang berlebihan. Protes boleh, tapi kalau berlebihan itu nggak ada sih, kayak gitu sih. Nah untuk selanjutnya ya kayak Akang sendiri kan apalagi sekarang nih ya lagi terjun ke dunia kerja. Kadang Akang pernah nggak sih nyentuh kegiatan PBB lagi gitu? Waktu pas terakhir nyentuh kegiatan PBB itu waktu pas ini kan kebetulan saya juga ngelatih ya di salah satu SMP di Kecamatan Pasekan. Nah waktu pas itu terakhir itu karena kita ngikut LKBB di ini SMK 2 di LKBB Ksatria Samudra, itu kan latihan itu mulai dari Oktober, November, Desember, karena Januarinya udah mulai lomba. Nah itu tuh terakhir kali apa ya, ngelatih anak PBB sih. Nah setelah itu kan udah selesai, pandemi udah mulai digencarin gitu, sekolah udah mulai break, jadi kayak lomba juga udah off gitu, bener-bener anak libur apa libur. Jadi sekarang buat ngelatih PBB sih kayaknya enggak gitu, soalnya memang bener-bener off sih. Untuk Akang sendiri kan sekarang kan apalagi lagi kondisi pandemi ya, masih ada nggak sih komunikasi sama adik-adik atau seangkatan sama Akang gitu? Bisa dibilang sih sekarang masih ada, cuman lebih ke jarang aja sih, karena memang juga kesibukan masing-masing, terutama Arun Bara 010 itu ada yang di Jepang, ada yang di Karawang, ada yang di mana-mana lah, semuanya juga banyak gitu pada kerja. Jadi kadang-kadang komunikasinya aja suka kadang-kadang aja sih gitu.
kalau ada keperluan kayak ayo ngumpul, ayo apa, tapi kadang-kadang apa ya, ngumpul juga sama sekelas aja sih gitu. Kalau sama Arun Bara sendiri sih belum Agak terlaksana. susah ya. Nah, untuk kerja nih Akang, kita ke dunia kerjanya Akang dulu. Akang nih kerja nih sebenarnya di bagian apa sih? Kerja tuh bisa dibilang nggak tahu ya kerja di mana, masalahnya tuh kesini ayo. Waktu pas 12 September sampai pas kemarin 1 Oktober itu, 12 September 2018 sampai 1 Oktober 2020 itu kerja di salah satu SMP, di SMP Negeri 1 Pasekan, itu sebagai staff laboran di lab, karena kan kebetulan dari TKJ juga kan. Jadi waktu pas itu jadi laboran lab. Nah, 1 Oktober 2020 baru 1 bulan lebih pindah ke kecamatan, karena memang alhamdulillah ditarik sama Pak Camat gitu. Ditarik sama Pak Camat, jadi pindah di kepegawaian dan umum di Umpeg gitu. Nah, Akang sendiri kan kerja nih multi talent ya, menurut aku sendiri Akang tuh multi talent banget. Kadang ada nih yang nawarin Akang gini, pusing gak sih Kang milih kerjaan yang begitu banyak, sedangkan Akang sendiri bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin itu gitu? Bisa dibilang sih pusing juga pusing ya teh. Masalahnya gimana ya, kita tuh cari tempat kerja tuh cuman satu dulu, nyaman dulu gitu. Nyaman. Masalah honor gede atau enggak sih itu relatif ya gitu, pemikiran ya. Tapi kalau nyari tempat yang nyaman itu kadang-kadang susah banget. Itu kadang-kadang ada tempat kerjanya di sini, ada yang nggak suka kita di sini. Kalau tempat kerjanya di sini ada yang nggak suka. Tapi kalau kita menempatin suatu tempat gitu, walaupun kecil, bisa dibilang kecil, tapi kalau kita nyaman sih nggak masalah gitu ya, kenapa tidak gitu. Soalnya pernah ditawarin sendiri gitu waktu pas itu di Polsek sih, pernah sih waktu pas itu ditawarin sama Kanit Sabara, Pak Boni itu, Ki kalau ini mah kesini aja, tapi apa ya, lebih enak ke bidang pemerintahan sih, lebih tertarik sama bidang pemerintahan gitu. Dulu sih memang tertarik ke bidang kependidikan, karena memang sering bareng sama Pak Camat, sering banget sama Pak Camat, jadi tuh tertarik sih sama bidang pemerintahan gitu. Jadi terpengaruhnya ya Kang ya. Nah, denger juga Akang ini ternyata kuliah kan ya? Berarti otomatis ini ada dua kegiatan Akang ini, kuliah sambil kerja. Menurut Akang pusing gak sih gitu tuh? Bisa dibilang sih sempat sih ngerasa sedikit terbebani gitu dengan kuliah sambil kerja gitu. Karena memang kita juga harus bisa membagi sih teh, gimana caranya kita ngebagi sesinya buat belajar, sesinya buat tugas, dan di sisi lain kita juga punya sesi untuk ngerjain tugas-tugas kantor. Kadang-kadang sih memang sedikit agak tertekan, tapi alhamdulillahnya itu waktu pas kerja di SMP, kerja di kecamatan, itu orang-orangnya tuh ngedukung kalau memang ada tugas kuliah selesaikan dulu baru ke tugas kantor. Lebih ke kayak gitu sih. Jadi bisa bagi waktunya tuh karena ada dukungan juga ya Kang ya. Nah, untuk ini sendiri Kang ada nih kegiatan satu lagi, kita kembali ke sekolahan ya. Akang tuh kan katanya yang paling the best banget apalagi soal IT kan ya. Ada nih semisal adik Akang tuh, adik kelas Akang terutama ya, minta bantuan Akang, kadang tuh itu tuh bikin repot nggak sih kalau minta bantuan Akang, sedangkan Akang sendiri banyak banget kegiatan gitu? Bisa dibilang sih tergantung sitkonnya ya teh, tergantung situasi dan kondisinya gitu. Kan banyak yang minta nih kayak, Kang ini gimana, Kang ini gimana. Nah kalau saya sendiri lagi kadang-kadang ada tugas, ada kerjaan sih, bisa dibilang, Dek ntar dulu ya gitu, kasih waktu akan misalkan 30 menit. Nah tidak selesai misalkan 30 menit itu ya kadang-kadang diajarin, emang masalahnya apa Dek, ini Kang misalkan cara nyeting ini gimana ya. Kadang-kadang sih selagi saya masih ingat itu ya tak bantu sih. Kadang-kadang ya kayak gitu. Oke, makasih ya Kang udah bincang-bincang. Siap. Untuk sekarang ini yang paling terakhir banget itu motivasi buat adik-adik Arun Bara, terutama yang lagi nonton nih. Untuk adik-adik Arun Bara gitu ya, terutama Arun Bara 13, 14, 15 ataupun kelas 1 sampai kelas 3 nih, tingkat 1 sampai tingkat 3 yang masih bersekolah, lebih semangat aja gitu buat latihan, apalagi di masa pandemi ini kita jangan off gitu. Maksudnya
jangan off cuman diam. Kadang-kadang ya kalau kitanya memang gatal gitu buat PBB, ya udah PBB aja gitu di rumah gitu, brak-brek sendiri di rumah gitu, karena memang kalau kitanya sudah terbiasa mah emang enak gitu. Jadi jangan sampai kita off, kita vakum gitu, kita nggak bisa gerak, itu nantinya malah kaku gitu teh. Ya salah satunya sih contohnya misalkan nulis, kita off liburan kagak nulis ya waktu pas masuk gitu kan kayak cacing gitu bahasanya tuh. Nah untuk masalah ini sih kita lebih ke semangat aja gitu buat Tarung Bara, terus juga buat pelatihnya, buat pembinaannya sekarang gitu. Semoga kedepannya makin terbaik lah untuk Tarung Bara tentunya gitu. Itu aja sih teh. Terima kasih kepada Kang Rizky, Ya. alumni angkatan 010 atas bincang-bincangnya dan pengalamannya. Semoga pengalaman Kang Rizky dapat menjadi motivasi buat adik-adik seterusnya. Amin. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Saya Tudeva Saski mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.